Bab 2. Kekuatan keilahian dalam manusia. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini saya akan membacakan lagi buku Succeed and Grow Rich Through Persuasion, panduan terbaik menuju kekayaan dan kebahagiaan oleh Napoleon Hill, penulis buku mega bestseller dunia Think and Grow Rich. Saat ini kita masuk ke bab 2, kekuatan keilahian dalam manusia. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki elemen kejeniusan. Ketika elemen tersebut disadari dan didisiplinkan, manusia akan mampu mewujudkan perbuatan bermanfaat dan mencapai puncak pelayanan kepada umat manusia. Ketika energi dan ambisi yang besar tetapi belum dimanfaatkan dalam setiap karakter akhirnya terbuka dan diwujudkan dalam tindakan, energi ini dapat menjadi kekuatan luar biasa untuk kesuksesan. Ketika dipandu oleh kasih sayang terhadap umat manusia dan diintegrasikan dalam karakter, benih kebaikan dan keilahian di dalam diri manusia memberinya kekuatan untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan berarti. Selama bertahun-tahun, kita telah belajar banyak rahasia yang mengungkapkan keilahian manusia, membuka energinya, membangkitkan kejeniusannya, dan memulai kekuatan persuasi yang dapat mengubah hal negatif menjadi positif. Dalam buku ini, akan diungkapkan banyak rahasia yang menerangi jalan ambisi dan pencapaian kepada semua orang yang menginginkan kehidupan yang bermakna dan bermanfaat, serta siap menerima bimbingan. Anda akan melihat kekuatan persuasi positif yang ditunjukkan dalam kehidupan seseorang yang telah mencapai kekayaan finansial besar, tetapi memiliki pemahaman spiritual yang juga lebih besar. Pengenalan dan penerapan semua kekuatan besar yang dibahas dalam buku ini sangat penting untuk kesuksesan finansial. Tak kalah pentingnya bagi mereka yang telah meraih kekayaan besar dan ingin berbagi secara bijaksana dengan orang lain. Filantropi adalah tanggung jawab penting, terutama ketika seseorang mampu menyediakan dana atau hibah. Selalu ada kemungkinan bahwa pemberian kepada seseorang atau lembaga dapat menjadi merugikan, membuat orang-orang bergantung pada sesuatu tanpa usaha, merampas kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi terbaik mereka sendiri. Kekuatan yang dijelaskan dalam buku ini membantu Anda menemukan jalan menuju kebahagiaan, mengembangkan kecintaan yang lebih besar pada negara, menumbuhkan belas kasih kepada sesama, serta mengobarkan kembali keinginan untuk melestarikan sistem perekonomian berbasis pasar bebas Amerika. Dengan pemikiran ini, kami ingin memperkenalkan Anda kepada seorang pria yang kami kenal secara pribadi. Seorang pria yang kemampuan bisnisnya telah kami saksikan di banyak kesempatan. Dia merupakan contoh unggul dari seseorang yang memahami tanggung jawabnya untuk membantu umat manusia dan telah berbagi pengalaman hidup, sarana keuangan dan keterampilan miliknya dengan banyak orang. Banyak fakta dalam bab ini disusun oleh Napoleon Hill selama 10 tahun. Dia berhubungan dengan pria ini. Materi lain pun telah ditinjau oleh penulis dan editor dalam berbagai kesempatan, baik secara pribadi maupun umum. Beberapa staf dari pria ini juga memberikan kami informasi tambahan. Terlepas dari sumber informasi yang kami dapatkan, kami percaya bahwa kisah W. Clement Stone adalah contoh hidup terbaik dari kekuatan keilahian dalam diri manusia. Bagaimana kekuatan keilahian dapat bekerja untuk seseorang dan bermanfaat bagi umat manusia. Subbab berikutnya, prestasi seseorang. Sejak awal, W. Clement Stone telah memiliki visi tentang siapa dan apa yang ingin dia capai dalam hidup. Dia menyebut dirinya sebagai seorang salesman, dan dia pun menjadi salesman.
Selama bertahun-tahun, Tuan Stone menjabat sebagai presiden di Combined Insurance Company of America dan 3 anak perusahaannya yang sepenuhnya dimiliki yaitu Combined America Insurance Company, Dallas Hearthstone Insurance Company of Massachusetts, Boston, dan First National Casualty Company Found du Lac, Wisconsin. Dia juga merupakan direktur dari Alberto Culver Company. Beberapa tahun lalu, Tony Stone menggabungkan Combine dengan Ryan Insurance untuk membentuk perusahaan raksasa Aon Corporation, di mana dia menjadi ketua dewan. Tuan Stone adalah seorang master salesman, namun lebih dari itu, dia juga adalah seorang pria yang berkomitmen untuk berbagi. Dia senang berbagi kekayaan spiritual dan material. Dia tidak hanya seorang eksekutif bisnis, tetapi juga seorang pemimpin sipil, penulis dan editor, penerbit dan dosen. Sebagai penduduk asli Chicago, Tuan Stone dan istrinya tinggal di pinggiran kota Winnetka, Illinois. Prinsip filantropi Tuan Stone tercermin dalam komitmennya terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan kaum muda. Sebagian besar uang dan energinya telah diinvestasikan untuk rehabilitasi anak-anak muda nakal dan narapidana di lembaga pemasyarakatan Tuan Stone turut berperan dalam melatih pekerja sosial untuk pekerjaan kaum muda. Dia juga sangat religius. Dia pernah menjabat sebagai wali di First Presbyterian Church of Evanston selama 2 periode berturut-turut, maksimum yang diizinkan oleh peraturan gereja. Tuan Stone juga memegang gelar kehormatan Doctor of Jurisprudence dari Monmouth College dan Doctor of Humaniora dari Interlochen Arts Academy. Tentunya, Anda akan setuju bahwa ini adalah pencapaian yang mengesankan. Anda akan melihat bahwa kami tidak membahas proyek-proyek yang telah selesai dan rencana masa depan, karena kegiatannya saat ini sudah lebih dari cukup untuk mengungkapkan maksud kami. Kami tahu bahwa semua pekerjaan filantropisnya diteliti dengan saksama melalui Yayasan W. Clement dan Jesse V. Stone. Kami mendapati Tuan Stone sebagai individu yang sangat hangat, ramah, dan penuh kasih. Seseorang yang menikmati hidup sepenuhnya. Tawanya unik, menular, dan tulus, hingga tawa terakhirnya. Dia memang telah menghasilkan banyak uang, tetapi kemampuannya untuk menghasilkan uang telah memberinya kebijaksanaan dan kekuatan untuk menggunakannya dengan benar bagi kepentingan banyak orang. Subbab berikutnya, langkah pertama menaiki tangga. Mari kita intip kehidupan awal Tuan Stone untuk melihat apakah dia mewarisi sejumlah besar uang yang membantunya dalam membangun kerajaan raksasanya. Kami ingin mempelajari pikiran terdalamnya untuk melihat apakah dia bergantung pada momen kebetulan atau keberuntungan belaka. Apakah dia percaya bahwa dunia berutang kehidupan kepadanya dan suatu hari dia akan menerima imbalan tanpa berusaha? Anda akan melihat secara langsung bagaimana Tuan Stone menaiki tangga kesuksesan. Keteladanannya dapat memicu elemen kejeniusan dalam diri Anda melalui kekuatan yang memadai untuk mencapai tujuan dan memperoleh kekayaan yang melimpah. Kisahnya dapat membantu Anda memahami pentingnya membantu orang lain sebanding dengan kesuksesan yang Anda capai. Tentunya, pemahaman ini akan membawa kebahagiaan dalam menjalani kehidupan yang memiliki makna dan tujuan. Ayah Tuan Stone meninggal sejak Tuan Stone masih kecil. Ini bukan kehidupan yang mudah bagi anak laki-laki, dan ibunya yang menjadi janda. Ibunya menjadi penjahit, sedangkan dia menjadi tukang koran di perempatan jalan untuk bertahan hidup. Dia diganggu oleh penjual koran yang lebih tua. Tukang koran berusia 6 tahun tersebut mencoba menjual korannya di Howell
Holes, sebuah restoran di South Side Chicago. Mohon maaf ya kalau salah baca. Lanjut, meskipun beberapa kali diusir, dia terus datang kembali. Pemilik restoran sangat mengagumi kegigihannya sehingga dia akhirnya mengizinkan bocah itu menjadikan Holes sebagai perhentian reguler. Stone muda menyadari bahwa menjual koran di rumah sakit lebih mudah daripada di perempatan jalan. Dia menyadari bahwa menjual ke sekelompok besar calon pembeli yang terkonsentrasi di satu area lebih efisien dan produktif. Bertahun-tahun kemudian, dia menerapkan metode yang sama untuk menjual asuransi. Metode ini dinamakan cold canvassing atau mendekati calon pelanggan secara langsung baik di toko, kantor, bank, atau institusi besar lainnya. Dia mempraktikkan apa yang telah dia pelajari sebelumnya. Dia juga menyadari sesuatu yang lebih penting, yaitu teknik mengekstraksi prinsip-prinsip suatu situasi atau masalah tertentu dan menghubungkan dan menyesuaikannya melalui waktu belajar, waktu berpikir, waktu perencanaan, sehingga dapat berfungsi untuk menghadapi situasi dan masalah lain. Menengok ke belakang, Tuan Stone berkata, "Saya percaya bahwa prinsip-prinsip dasar kesuksesan terkandung dalam pengalaman penjualan saya sebagai seorang loper koran." Menurut Tuan Stone, prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Inspirasi untuk bertindak, motivasi diri, 2. Know-how, keahlian praktis, dan 3. Pengetahuan terkait aktivitas. Siapapun yang mengenalnya, meski hanya sedikit, akan setuju bahwa dia mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam seluruh usahanya. Seperti yang dianalisis Tuan Stone dalam buku-bukunya, si loper koran tidak boleh sampai kehilangan uang yang dia investasikan pada korannya. Kebutuhan menginspirasinya untuk bertindak. Inilah yang disebut sebagai ketidakpuasan yang menginspirasi. Akhirnya, dia memiliki pengetahuan terkait aktivitas dan keahlian praktis. Menjual korannya dengan mengulang teknik-teknik sukses yang telah dipelajari sebelumnya. "Kenangan tentang hari-hari suram itu masih bersama saya," tulis Stone dalam bukunya The Success System That Never Fails. Untuk kali pertama, saya mengingat bagaimana mengubah kekurangan menjadi keuntungan. Kenangan tersebut adalah cerita sederhana dan tidak penting sekarang, tetapi kenangan tersebut adalah sebuah awal mula. Tuan Stone, begitupun pengarang buku ini, percaya bahwa setiap kesulitan mengandung benih manfaat yang setara atau lebih besar di dalamnya, dan bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi mereka yang memupuk sikap mental positif atau yang disebut sebagai PMA, Positive Mental Attitude. Lanjut, subbab berikutnya, dahulukan aksi. Dari ketiga formula suksesnya, menurutnya inspirasi untuk bertindaklah yang paling penting. Dia juga percaya bahwa inspirasi ini dapat dipicu oleh diri sendiri. Tuan Stone telah mendistribusikan jutaan buku, majalah, dan catatan inspirasional kepada anak muda, karyawan, pemegang saham perusahaan, sekolah, rumah sakit, organisasi veteran, dan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Misalnya, dalam 1 tahun, dia secara pribadi menyumbangkan lebih dari 1 juta buku, catatan, majalah, dan pamflet inspirasi. Rekan-rekan Napoleon Hill telah mengamati banyak laporan luar biasa mengenai kerja kerasnya. Hal ini didapatkan selama mereka menjalani perjalanan eksekutif untuk lecture, seminar, penjualan, atau urusan kemanusiaan Yayasan Napoleon Hill. Mereka mengamati perencanaan cermat dan upaya terorganisasi yang mendorong dermawan lain untuk menaruh minat lebih besar kepada masyarakat secara keseluruhan. Satu hal yang penting, tidak satu pun dari proyek ini dirancang untuk keuntungan pribadi atau tujuan komersial. Istilah
jari kaki tersandung, sering digunakan sebagai ungkapan untuk kesalahan yang telah dibuat. Ketika diminta untuk menyebutkan beberapa kesalahan yang pernah dilakukannya, Tuan Stone menjawab, "Saya sudah kehabisan jari kaki." Saya lalu berjalan terseok-seok. Di setiap kesalahan dan kemunduran, saya segera mengatur pemikiran dan mulai melakukan sesuatu akan kondisi tersebut sebelum kesalahan tersebut menjadi bagian dari diri saya. Saya yakin bahwa kekalahan sementara adalah alasan kenapa saya sangat mementingkan perencanaan dalam bertindak. Ketika terjadi kesalahan, terkadang Anda perlu meninjau kembali rencana Anda. Setelah peninjauan selesai, rencana Anda harus segera ditindaklanjuti. Izinkan saya dengan rendah hati mengatakan bahwa saya percaya kebiasaan lakukan sekarang adalah salah satu aset terbesar saya. Kebiasaan ini begitu melekat dalam hidup saya sehingga saya percaya bahwa saya menjalankannya saat ini dengan efisiensi yang sama seperti masa awal saya mengembangkan bisnis. Saya tidak mengacu pada keputusan yang tidak masuk akal. Anda harus meluangkan waktu untuk mengumpulkan semua fakta. Setelah itu, tidak ada alasan untuk menunda-nunda. Saya masih merasakan sensasi nyata dari kekuatan tindakan, karena tindakan adalah bagian penting dari kekuatan persuasi bagi semua hubungan manusia. Sejarah pendidikannya mengisahkan bagaimana kesuksesan dininya menyebabkan sebuah kondisi yang dapat sangat membatasi perkembangan potensi bakatnya secara keseluruhan. Anda akan melihat bahwa dia menyadari kesalahannya, mengubah pemikirannya dan menerapkan temuannya ke dalam tindakan. Tuan Stone bersekolah di SMA Saint Chicago, tempat dia menjadi ketua klub debat. Kemudian pindah ke Detroit, tempat ibunya membeli agen asuransi kecil dan melanjutkan tahun ajaran SMA di Northwestern. Pada liburan musim panas, Stone menjual polis asuransi pertamanya ketika berusia 16 tahun. Karena mampu menghasilkan lebih banyak uang dengan menjual asuransi dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh gurunya dengan mengajar, dia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah pada tahun ajaran berikutnya. Ada banyak orang hebat dalam sejarah yang pernah berhenti sekolah untuk sementara, tetapi akhirnya menyadari pentingnya pendidikan. Itu adalah interupsi sementara di masa sekolah saya, katanya. Saya segera menyadari betapa berharganya pendidikan. Sebagai seorang agen asuransi muda, dia melanjutkan studinya di sekolah YMCA, kemudian Detroit College of Law selama 1 tahun, dan Northwestern University selama 2,5 tahun. Sebagai seorang salesman remaja, dia harus bekerja berjam-jam, bahkan seringkali hingga larut malam, dengan sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Namun sebagai seorang anak muda, dia tetap menjalin hubungan asmara. Ketika Tuan Stone berusia 21 tahun, dia menikahi kekasihnya semasa SMA, Jessie Tarson. Untuk mewujudkan rencana pernikahannya, dia membentuk agensi asuransi sendiri di Chicago pada usia 20 tahun. Perusahaan Combined Registry Company masih dipimpin oleh Tuan Stone dan telah mengembangkan cabang-cabang di bidang lain. Tuan Stone berkata, "Cinta adalah motivasi terbaik." Dia memulai usaha sendiri dengan modal $100 tanpa utang dan area kerja yang disewa seharga $25 per bulan. Tuan Stone mengumpulkan kekayaan jutaan dolar dalam karirnya, sebagian besar di antaranya dia sumbangkan untuk tujuan yang mulia. Ketika bisnisnya berkembang pesat selama 1920-an, dia membangun tenaga penjualan skala nasional. Pada 1931, Amerika merasakan efek dari depresi besar, Great Depression, dan hal itu berimbas juga pada usahanya. Penjualan asuransi turun dan dia pun dililit utang. Tuan Stone segera mengatasi rintangan ini. Dia menyiapkan 3 perusahaan asuransi tambahan, mendorong para salesman-nya untuk menjual kebijakan baru dengan premi yang lebih tinggi, dan mengembangkan program pelatihan penjualan yang efektif. Tenaga penjualannya yang terdiri dari 135 orang diperbanyak menjadi 1.000 orang. Mereka telah diindoktrinasi
dengan teknik penjualan yang sukses. Volume meningkat dan dia pun terbebas dari hutang. Pada 1939, dia telah menyempurnakan sistem sukses yang tidak pernah gagal, serta memperoleh apa yang dia sebut sebagai filosofi hidup. Pada 1956, Tuan Stone memimpin perusahaan asuransi kecelakaan dan kesehatan terbesar di Amerika Serikat. Sejak saat itu, Combined Insurance menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dan masuknya perusahaan ini ke bidang asuransi jiwa menggambarkan prinsip lain Tuan Stone bahwa setiap organisme tumbuh menjadi dewasa, mencapai titik keseimbangan, kemudian mati, kecuali ada kelahiran kembali melalui kehidupan baru, darah baru, ide-ide baru, atau aktivitas baru. Setiap manusia memiliki filosofi. Ketika diminta untuk mendefinisikan filosofi miliknya, berikut jawaban Tuan Stone. Pertama, Tuhan selalu baik. Kedua, kebenaran akan selalu menjadi kebenaran terlepas dari kurangnya pemahaman, ketidakpercayaan maupun ketidaktahuan. Ketiga, manusia adalah produk dari keturunan, lingkungan, tubuh fisik, pikiran sadar dan bawah sadar, pengalaman, serta posisi dan arah tertentu dalam ruang dan waktu. Juga hal-hal lainnya, termasuk kekuatan yang diketahui dan tidak diketahui. Manusia memiliki kekuatan untuk memengaruhi, menggunakan, mengendalikan, atau menyelaraskan semuanya. Keempat, manusia diciptakan menurut gambaran Tuhan. Manusia memiliki kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengarahkan pikirannya, mengontrol emosinya, dan menentukan takdirnya. Kelima, keyakinan agama adalah suatu pengalaman yang dinamis, hidup, dan berkembang. Prinsip universalnya sederhana dan bertahan lama. Misalnya, aturan emas. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin orang lain memperlakukan Anda. Sederhana dalam konsepnya dan universal dalam penerapannya. Namun aturan emas harus diterapkan untuk menjalani kehidupan. Keenam, saya percaya pada doa dan kekuatan ajaib dari doa. Lanjut, subbab berikutnya, berbagi kesuksesan. Selama 10 tahun, Tuan Stone menjabat sebagai manajer bisnis Napoleon Hill, sebuah asosiasi yang dihargai oleh keduanya dan terpampang nyata bagi semua orang yang mengenal mereka. Apa yang Tuan Stone rasakan mengenai asosiasi tersebut menyingkap banyak hal tentang dirinya. Dia mengatakan, "Saya mendapatkan buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill pada 1937. Filosofinya sesuai dengan filosofi saya dalam banyak hal, sehingga saya mengirim buku Think and Grow Rich kepada semua agen penjualan saya. Kemudian hal-hal luar biasa mulai terjadi. Para agen penjualan saya mulai menjadi salesman super. Mereka mulai memperoleh kekayaan, membawa kebahagiaan ke rumah mereka, dan mencoba membuat dunia yang mereka tinggali menjadi tempat yang lebih baik. Hal ini dapat dipahami karena Think and Grow Rich telah memotivasi lebih banyak orang untuk menjadi sukses dibandingkan buku sejenis lainnya. Saya pertama kali bertemu dengan Napoleon Hill pada 1952 dan saya mendorongnya untuk menyudahi masa pensiunnya yang sudah berjalan selama 5 tahun. Dia setuju dengan satu syarat, saya harus menjadi manajer umumnya. Saya pun setuju. Meskipun pada saat itu saya sibuk membangun perusahaan asuransi pribadi, saya menyadari bahwa jarang sekali seseorang memiliki kemampuan untuk memengaruhi kehidupan banyak orang dari generasinya dan generasi yang akan datang agar menjadi lebih baik. Anggapan bahwa untuk menciptakan hal yang hebat, Anda harus memiliki ide terbaik tidak lagi benar, terlepas dari seberapa bagus layanan atau produk Anda. Produk tersebut harus terjual. Saya adalah seorang salesman karena panggilan hati. Oleh karena itu, saya merasa bahwa saya dapat membantu menyebarkan filosofi pencapaian Amerika, sebagaimana yang diajarkan dalam tulisan-tulisan Napoleon Hill, dan dengan demikian memberikan pelayanan yang nyata bagi umat manusia. Yang akan selalu terjadi adalah ketika Anda berbagi
bagian dari apa yang Anda miliki dengan orang lain, bagian tersebut akan terus berlipat ganda dan tumbuh. Dalam upaya saya untuk membantu orang lain melalui asosiasi saya dengan Napoleon Hill, saya telah diberkati 10.000 kali lipat, lebih dari yang mungkin diharapkan atau pantas diterima oleh siapapun. Kami membutuhkan waktu 10 tahun untuk melaksanakan pekerjaan yang kami rencanakan. Selama periode ini, hidup saya secara keseluruhan berubah. Organisasi kami berkembang di luar dugaan mereka yang belum mempelajari seni motivasi dan kekuatan sikap mental positif. Saya terjun ke dunia menulis dan mengajar melalui seorang filsuf, guru besar Napoleon Hill. Namun yang lebih penting, saya menerapkan prinsip-prinsip yang dimilikinya. Tuan Storm menerapkan prinsip-prinsip sukses dengan semangat yang tak tertandingi. Dia juga mengajarkan prinsip-prinsip tersebut kepada jutaan orang melalui buku-buku terlarisnya, seperti Success Through a Positive Mental Attitude, The Success System That Never Fails, dan The Other Side of the Mind, serta melalui ceramahnya kepada ribuan orang yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dia memberikan dukungan tak kenal lelah kepada organisasi profesional, sipil, pendidikan, filantropi, dan anak muda. Dia telah dianugerahi 19 gelar doktor kehormatan oleh berbagai perguruan tinggi terkemuka, serta ratusan organisasi telah memberikan penghargaan khusus kepadanya. Tuan Stone telah menerima penghargaan kemanusiaan dari organisasi-organisasi agama Protestan, Katolik, dan Yahudi, serta Palang Merah Amerika. Dia dinominasikan untuk hadiah Nobel Perdamaian, dianugerahi Medal of Honor of Navajo Nation, menerima Horatio Alger Award, dan menjadi anggota Dewan Pengawas James S. Brady Presidential Foundation. Meskipun penghargaan yang diberikan kepada Tuan Stone dan organisasi-organisasi yang didukungnya selama hidup berjumlah ratusan, pencapaian yang paling membuatnya bangga adalah hasil dari keterlibatannya dengan organisasi pemuda dan pekerjaannya dalam sistem penjara Amerika. Melalui afiliasi tersebut, dia menyentuh orang-orang yang sangat membutuhkan dorongan positif, orang-orang yang hidupnya berubah menjadi lebih baik karena pengaruhnya. Dia mengingat, saya menyaksikan pelajar-pelajar miskin termotivasi untuk menjadi sarjana dengan menerapkan prinsip-prinsip kesuksesan. Saya melihat anak-anak muda yang bermasalah dengan hukum menjadi warga negara yang baik, dan saya melihat penyalahguna narkoba mengubah hidup mereka. Sebagai pengajar di penjara, saya melihat orang-orang termotivasi untuk mengubah jalan hidup mereka menjadi lebih baik. Terlihat bahwa pengulangan perilaku kriminal telah mengalami penurunan sebesar 16% bagi mereka yang termotivasi untuk membaca buku self-help yang menginspirasi. Sementara catatan untuk populasi umum penjara menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang yang dipenjara dan kemudian dibebaskan, 49 diantaranya akan kembali. Dalam kerjasama saya dengan organisasi kesehatan mental seperti Menninger Foundation dan National Association for Mental Health, saya telah belajar bahwa nyawa manusia dapat diselamatkan dari bunuh diri dengan menghilangkan kecenderungan tersebut. Organisasi-organisasi luar biasa ini memberikan harapan kepada mereka yang putus asa dalam lingkungan kota yang kurang baik. Mereka memotivasi orang-orang yang kurang mampu untuk mencapai kesuksesan serta mendorong kepatuhan hukum dan ketertiban dalam komunitas mereka. Namun yang paling penting, orang-orang belajar bagaimana menghindari penyakit mental dan menjaga kesehatan mental yang baik untuk mencari bimbingan ilahi dan untuk melakukan apa yang benar karena itu adalah benar. Sekarang layanan terbesar yang dapat saya berikan kepada Anda, pembaca dan
atau siapapun adalah memotivasi Anda untuk belajar dan menerapkan prinsip-prinsip yang dapat ditemukan dalam buku ini. Hafalkan prinsip-prinsip tersebut, lalu terapkanlah Napoleon Hill sebagai pengarang, memiliki kekuatan untuk memotivasi Anda untuk membantu diri Anda sendiri dalam mencapai tujuan apapun yang mungkin Anda miliki, selama tujuan tersebut tidak melanggar hukum, Tuhan, dan hak-hak sesama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 2 dari buku Succeed and Grow Rich. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 3, mengikut sertakan keyakinan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, semoga yang dibacakan bermanfaat, dan terima kasih juga untuk kesediaan teman-teman telah bersedia untuk like, komen, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini semakin bertumbuh dan bertambah besar atas kesediaan teman-teman. Dan juga terima kasih juga sudah membagikan video ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 3. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.